Hai guys, balik lagi sama Kun di sini. Fancy botak bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas tentang cerita One Punch Man. Setelah Blast yang memberitahu staf CG jika akan ada krisis besar yang jauh lebih parah daripada saat mereka menghadapi monster Garou. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata, revisi chapter 196 yang bersumber dari website OPM atau forum Reddit. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Kun sarankan bikin stop video aja dari sekarang. Nah, di revisi chapter 196 ini, Flashy Flash, Saitama, dan Blast membicarakan soal God, serta kaitannya dengan desa ninja. Namun secara mengejutkan, mereka malah mendapatkan serangan. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas, let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan Flashy Flash yang meminta Blast untuk berhenti menyanjung muridnya. Saitama yang mendengar hal itu jadi sewot. Pahlawan berbondit tersebut meminta Blast untuk menceritakan soal God yang selama ini dia lawan. Blast sendiri yang ditanya itu terdiam sesaat. Kemudian dia menjawab, jika rekannya tersebut berpikir ingin bergabung ke dalam medan pertempuran, maka lebih baik lupakan saja. Karena seseorang seperti Flashy Flash itu akan mati ketika bertemu dengan God secara langsung. Tentu saja pahlawan berponi tersebut yang mendengar hal itu tidak terima. Dia bertanya, apakah Blast mau bilang kalau dia ini lemah atau semacamnya? Flashy Flash memintanya untuk jangan terlalu terburu-buru, hanya karena sebelumnya Blast pernah menghindari serangannya ketika berada di reruntuhan kota Z. Sambil emosi, pahlawan berponi itu berkata jika dia tidak akan puas sampai dia sendiri bisa mendaratkan ayunan pedangnya ke arah God. Saitama yang mendengar hal itu bertanya, kenapa harus demikian? Flashy Flash menjawab jika itu adalah cerita yang panjang. Si botak pun jadi datar dan merasa kalau sepertinya akan lebih baik jadi seperti ini. Tapi lucunya pahlawan berwarna tersebut malah menceritakan lebih rinci. Sontak saja Saitama pun mengomelinya dan meminta untuk berhenti saja dalam bercerita. Flashy Flash bercerita kalau karena kedua kakak kelasnya yang menjegalkan itulah yang membuatnya bisa teringat akan kenangan-kenangan masa lalunya, khususnya soal desa tempat dia dibesarkan. Desa itu adalah fasilitas pelatihan bagi para pembunuh kelas tinggi. Tempat itu berada jauh di dalam gunung dan tak bisa didatangi oleh orang-orang biasa karena ada barier yang ditanam oleh pendirinya, tepatnya di sekitar area tersebut. Waktu itu ketika Flashy Flash dan temannya Sonic menyelinap ke dalam fasilitas ruang bawah tanah, mereka melihat sesuatu. Ada sebuah kubus hitam yang dilindungi dengan kapsul kaca. Menurutnya itu adalah fasilitas yang hanya bisa disesuaikan desainnya seperti kubus itu pula. Lalu ada seseorang yang tidur di dalam sebuah kapsul pemulihan. Itu adalah pendiri desa ninja yang wajahnya bahkan nyaris tidak terlihat seperti seorang manusia. Menurut Flashy Flash, orang tersebutlah yang harusnya Blast maksud. Jika mereka berasumsi bahwa orang itu adalah seseorang yang diberi kekuatan oleh God, maka semuanya akan jadi masuk akal. Menurutnya, untuk menghasilkan dan mengirimkan pembunuh kelas elit, desa tersebut menempatkan anak-anak muda melalui pelatihan yang sangat buruk. Kalau memang kenyataannya itu adalah organisasi untuk mensupport God, maka itu akan menjadi cara yang efisien untuk menghasilkan bibit-bibit wadah baru untuk God pula. Flashy Flash bertanya, apakah asumsinya ini sudah dia tata dengan benar? Blast yang mendengar semua itu berpendapat, jika dia bisa bersimpati dengan perasaan yang pahlawan berponi itu miliki, tapi tetap saja dia tidak bisa menerima bantuannya. Flashy Flash yang mendengar respon tersebut makin tidak terima. Lalu Blast mengaku jika pria pendiri desa ninja itu bernama Empty Void dan dia adalah partnernya. Mendengar fakta tersebut membuat Flashy Flash, Saitama, dan Manako begitu kaget. Blast bercerita jika pria itu berada di bawah kendali God selama mereka melakukan pemburuan kubus-kubus tersebut. Jika rekannya dan dirinya tidak gagal, maka anak-anak muda seperti Flashy Flash itu pasti tidak akan sengsara, apalagi sampai kehilangan nyawa mereka secara tragis ketika berada di desa ninja. Serta harusnya tidak akan ada begitu banyak korban pembunuhan pula. Ini adalah masalah yang harus dia tanggung sendiri. Flashy Flash berpendapat jika partnernya tersebut telah dijadikan pion oleh musuh, dan terlebih lagi, Blast malah membiarkannya lolos. Blast menjawab jika itu adalah pendapat yang kasar untuk bisa menggambarkannya. Dia kembali bercerita jika awalnya Blast dan Void memiliki kemampuan yang sebanding, dan karena Void diberi kekuatan oleh God, maka dia memiliki keuntungan besar. Tapi Blast memberinya luka serius yang membutuhkan waktu 15 tahun untuk bisa pulih.
Tapi menurut Flashy Flash, rekannya tersebut tetap membiarkan ninja itu kabur. Pahlawan berponi tersebut merasa jika Blast pasti sedang ragu-ragu karena ninja itu adalah rekannya sendiri. Menurutnya, sifat tersebut begitu lembut dan itu bukanlah sesuatu yang baik yang terlihat dari seorang pahlawan kelas S peringkat pertama. Lalu Flashy Flash pun memilih untuk mencari keberadaan God sendirian. Dia meminta agar Blast tidak ikut campur dalam hal ini. Saitama bertanya, apakah pahlawan kelas S itu ingin melakukan sesuatu kepada rekannya yang menjadi monster tersebut? Belum sampai Blast menjawab, salah seorang staf asosiasi menginformasikan kepada staf Shichi kalau mereka sudah siap untuk memulai eksperimen. Mendengar hal itu membuat Flashy Flash dan Saitama jadi bingung. Blast bertanya, apakah mereka berdua juga ingin melihatnya? Pahlawan kelas S itu bercerita jika kedatangannya ke sini adalah sebagai pengamat dari eksperimen yang dilakukan pihak asosiasi dalam pemisahan sel monster. Pihak asosiasi sebenarnya sedang mencari tahu kunci membalikan monstrifikasi manusia yang sebelumnya telah memakan sel monster itu. Staf Shichi yang melihat monster Manako datang bersama kedua pahlawan itu jadi bingung. Manako sendiri yang melihat dirinya seperti menarik perhatian segera menempel si botak agar mendapat perlindungan. Tapi Flashy Flash memberitahu staf itu jika mereka berdua telah menyentuh God secara langsung. Maka dari itu pahlawan berponi tersebut menjadikan mereka sebagai sampel. Lalu eksperimen pun dimulai. 2 ekor monster diberikan sengatan listrik dalam skala besar. Saitama yang melihat subjek percobaan itu menyadari jika kedua monster tersebut adalah para peserta yang sebelumnya ikut turnamen bela diri. Staf eksperimen menginformasikan jika angka mereka mulai stabil, tapi untuk nafas dan denyut nadinya kritis. Mendengar hal itu, staf Shichi pun meminta mereka untuk mematikan alat tersebut secara juga, dan seketika membuat kedua monster itu langsung pingsan. Manako yang melihat kejadian tersebut jadi ketakutan. Sambil bersembunyi, monster pink itu memberitahu jika dari awal dirinya ini bukanlah manusia dan harusnya percuma juga kalau dia ikut melakukan eksperimen itu nantinya. Saitama pun memberitahu kalau pihak asosiasi tidak akan melakukan semua itu kepadanya. Namun tidak lama kemudian, salah seekor monster beruang meminta untuk melanjutkan eksperimennya. Kejadian itu membuat mereka semua cukup terkejut. Monster tersebut merasa menyesal telah memakan sel monster dan dia tidak ingin bertemu dengan murid-murid dojonya dengan kondisi seperti ini. Setelah itu monster tersebut menerima sengatan listrik dalam skala besar. Staf eksperimen menginformasikan jika angka subjek monster satu ini terbilang stabil dibandingkan beberapa monster yang lain. Melihat hal itu membuat Blast sadar jika kondisi psikologis mereka lah kunci dari semua ini. Saitama jadi mengerti. Menurutnya, rekannya Blast itu pasti ingin mengembalikan temannya Void menjadi manusia lagi. Blast yang diam itu hanya merespon dengan senyumannya. Tapi menurut Flashy Flash, pahlawan kelas S itu sendiri pasti juga tidak tahu apakah masih ada rasa kemanusiaan yang tersisa di dalam Empty Void. Bahkan setelah melakukan eksperimen yang luar biasa, pada akhirnya yang bisa mereka lakukan hanya berdoa saja. Dia bertanya, apakah ninja tersebut adalah tipe orang yang bisa ditangkap hidup-hidup? Belum sampai Blast menjawab, tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang begitu mengejutkan. Sontak saja, Blast segera mengaktifkan teknik dari kedua sarung tangannya dan membunturkannya hingga menciptakan putaran cahaya yang semakin terang. Lalu Blast menyelubungi seluruh markas asosiasi dengan sebuah bola barrier yang mengeluarkan percikan listrik dalam skala besar, hingga akhirnya menciptakan lubang black hole dan kemudian menghilang. Ternyata Blast memindahkan markas asosiasi ke dimensi lain, guys. Lalu secara mengejutkan, muncul tebasan super besar dari berbagai arah yang menyerang bekas lokasi tempat markas asosiasi berada. Efek tebasan super besar tersebut membuat area markas mengalami kehancuran dan menciptakan patahan-patahan jurang dalam skala besar. Selesai serangan kejut itu berakhir, Blast pun mengembalikan markas asosiasi ke lokasi semula. Dia juga memindahkan posisinya bersama Saitama, Flashy Flash, Staf Shichi, dan Manako ke atap gedung untuk melihat kondisi yang terjadi. Melihat kerusakan yang tercipta, Blast memberitahu jika ini adalah efek dari pedang dimensi milik Void. Menurutnya, ninja tersebut sepertinya telah berhasil memulihkan diri secara utuh. Dan ini pasti cara dia untuk menyapa mereka para pahlawan. Staf Shichi yang mendengar cerita itu begitu panik. Bagaimana mereka akan dapat menghadapi hal mengerikan seperti ini? Flashy Flash sendiri juga cukup terkejut dengan efek kehancuran yang tercipta. Dia bertanya, apakah tebasan itu adalah salah satu teknik yang ninja tersebut miliki?
Blast membenarkan hal itu. Saitama bertanya, apakah pahlawan kelas S tersebut akan bisa memenangkan pertempuran dengan efek serangan musuh yang skalanya seperti ini? Sambil tersenyum, Blast mengaku jika dia juga ingin mencari tahu, karena dia sendiri juga tidak sedang bermain-main. Flashy Flash yang melihat efek hancuran dan fakta yang semencengangkan ini membuatnya hanya terdiam. Namun tiba-tiba Saitama dan Manako seperti melihat seseorang yang terbang ke arah markas. Menurut si botak, itu sepertinya adalah Tatsumaki. Tidak disangka ya guys, MT Void benar-benar bangkit dan memberikan salam perkenalan dengan tebasan dalam skala besar. Apakah yang dilihat Saitama itu benar-benar Tatsumaki? Lalu apa yang akan mereka lakukan setelah ini? Sayangnya, scene cerita manga One Punch Man versi Murata revisi chapter 196 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata revisi chapter 196 yang edisinya memperlihatkan Blast yang melindungi markas asosiasi pahlawan menggunakan lubang black hole-nya. Hal itu dia lakukan untuk menghindari tebasan pedang yang MT Void lancarkan. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke, tekanlah kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.